Bismillahirrahmanirrahim. Ada penjajahan, ini fisik dan semuanya lah, paling gampangnya itu. Seperti zaman dulu namanya imperialisme. Nah, penjajahan secara fisik, pikiran, ekonomi, semuanya. Lalu penjajahan yang jenis kedua yaitu neo-imperialisme, penjajahan gaya baru. Tidak dijajah secara fisik, tapi secara ekonomi, budaya, dan lain sebagainya dijajah. Nah, pertanyaan pentingnya, apakah Indonesia ini sudah benar-benar merdeka? Nah, ini ya. Kita diasingkan dengan anak-anak itu tarik tambang gitu ya. Nah, anak-anak disuruh lomba tarik tambang. Tapi tambang kita sudah ditarik oleh asing, ya. Sehingga, waduh, tambang sumber daya alam ya sudah ditarik oleh asing. Lalu itu kalau anak saya nggak ikut lombanya gitu-gitu aja, tapi dia ikut lomba yang panahan. Nah, coba lomba makan kerupuk, apakah sambil duduk makan kerupuknya? Enggak kan ya? Makan kerupuk sambil berdiri, jenjet-jenjet lagi, ya. Kadang sambil ditutupi matanya kan gitu ya. Ya kalau hanya sekedar untuk guyonan, ya memang mengasihkan. Tapi masalahnya Allah ridho apa enggak dengan hal yang seperti itu, ya. Makan sambil berdiri misalkan gitu, ataupun yang lain-lain. Kalau saya kok lebih suka lomba cerdas cermat supaya anak-anak kita pinter, ya. Lomba MTQ, ya, musabaqah tilawatil Quran. Nah, lomba panahan, bela diri, dan seterusnya. Oke, kembali ke tadi, umat yang terbaik tentu terbaik dari segala bidang. Terbaik dari segala bidang. Itu yang dinaskan dalam Al-Quran. Pertanyaan pentingnya, ngaji dengan saya ini banyak bertanya, juga mohon dijawab ya. Nah, karena saya ingin menaikkan tingkat pemikiran. Saya yakin ya orang-orang dewasa itu sebenarnya bisa belajar sendiri, betul kan ya? Bisa belajar sendiri karena orang dewasa dia bisa belajar sendiri, tapi perlu dinaikkan tingkat pemikirannya, tidak sekedar misalkan ya mendengar saja, tapi dia bisa menjawab, bahkan kritis. Salah satu ciri merdeka itu yaitu diberi peluang untuk menyampaikan kekritisan. Ketika tidak ada peluang untuk itu, bahkan sampai ditangkepin, berarti nggak merdeka. Nah, salah satu cirinya. Oke, kembali. Faktanya umat Islam saat ini apakah menjadi khairu umat? Jadi umat terbaik? Belum, ya. Dari segi ekonomi Indonesia saja. Kalau Indonesia ini kan umat Islamnya umat yang terbanyak. Dari seluruh dunia, umat Islam ini umat yang paling banyak umat Islamnya. Orang Muslim terbanyak di seluruh dunia itu di Indonesia. Kalau ngikuti ayat ini 110 tadi, berarti Indonesia menjadi negara terbaik. Betul? Seharusnya kan gitu. Seharusnya gitu. Tapi kok malah terpuruk dan jujur saja terjajah. Kalau dengan lebih mendalami ekonomi Indonesia, ya banyak tambang emas itu banyak dikuasai Freeport, ya tambang minyak bumi, lalu ini IKN ibu kota negara ini mau diserahkan diserahkan kepada Cina, sampai Pak Amin Rais ini sampai buat video, ayolah sadar ini SKP dijajah temenan nih. Bahkan sudah benar-benar dijajah, tinggal nunggu waktu gongnya. Saya pernah baca buku Api Sejarah, karyanya Profesor Ahmad Surya Negara. Ada yang pernah baca? Bukunya bagus, tebalnya segini 2 jilid, tebalnya segini ya, 2 jilid. Ternyata di buku itu sudah dijelaskan. Dulu Cina komunis itu sudah berencana
mendatangkan 50 juta penduduknya ke Indonesia. Itu zaman dulu, ya, zaman dulu. 50 juta penduduk Cina ke Indonesia supaya bisa menguasai Indonesia. Nah, sekarang kan sudah viral ya. Banyak video-video orang Cina sudah sampai di Indonesia dan sebagainya, ya. Ternyata dari berbagai lini Indonesia terpuruk, ya. Banyak yang terpuruk. Padahal Al-Qur'an menyatakan kuntum khaira umat. Pertanyaan pentingnya, yang salah yang mana? Nah, kan diajak mikir. Yang salah yang mana? Al-Qur'annya kah ataukah umatnya yang salah? Subhanallah, pintar-pintar ini ya. Dapat poin 1 semua tadi ya yang jawab. Umatnya, nanti dihitung sendiri ya. Umatnya yang salah. Nggak mungkin kita berani Al-Qur'an yang salah. Nggak mungkin kita ya. Al-Qur'an ini pasti benar. Semua isi Al-Qur'an pasti benar, yakin? Yakin. Kalau belum yakin, bahaya. Satu ayat saja yang kita yakini kesalahan Al-Qur'an atau wis gak zamannya lagi Al-Qur'an itu, satu ayat saja yang tidak kita yakini itu bisa jatuh pada kafir. Bisa dibuka Al-Baqarah ayat ke-85, tapi bagian tengahnya. Itu ayat ke-85 itu agak panjang. Pada bagian afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Nah, itu pada bagian itu. Al-Baqarah ayat ke-85. Sudah ketemu ya? Bisa dibaca artinya. Kemudian kamu, Bani Israel, membunuh dirimu, sesamamu, dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman pada sebagian kitab dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang telah dikerjakan. Subhanallah. Ini memang ayat ini menceritakan tentang Bani Israel. Tapi sebenarnya ayat-ayat dalam Al-Qur'an ini menjadi pelajaran bagi kita semua, ya. Seperti yang dilakukan oleh Bani Israel, apakah juga dilakukan oleh orang-orang saat ini? Kan gitu. Itu dilakukan, ya. Antar misalkan Indonesia sendiri, ya. Beda sedikit pendapatnya, sono keluar dari Indonesia. Kan itu diusir, kayak diusir. Bahkan saling membunuh, ada yang membunuh, ya. Dulu terjadi tragedi Sampit dan lain sebagainya, ya. Yang saya tekankan di sini, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab wa takfuruna bi ba'd, dan kufur terhadap sebagian yang lain. Namanya sebagian, walaupun bagiannya itu 0,001%, itu kan bagian, berarti kafir. Hati-hati. Kita tanamkan pada keimanan kita, jangan sampai kita kafir. Namanya iman itu percaya 100% tanpa ada keraguan. Keraguan dalam bahasa Arab itu syak, ragu tanpa tuduhan. Roib itu juga ragu, tapi dengan tuduhan. Banyak kata Al-Qur'an menggunakan kata roib. Zalikal kitabul la raiba fi. Ya. Zalikal kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, ya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Karena banyak yang meragukan Al-Qur'an dengan tuduhan-tuduhan, ya. Al-Qur'an buatannya Muhammad, Al-Qur'an buatannya orang Ajam, orang di luar Arab dan lain sebagainya, ya.
Atau kalau zaman sekarang, wah Al-Quran buatannya orang alien. Nah, banyak yang nuduh, tapi tuduhan-tuduhan itu salah. Salah ya. Jadi kita jangan sampai meragukan terhadap semua isi Al-Quran. Oke, saya lanjutkan lagi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi, yang dikeluarkan atau dilahirkan untuk manusia. Kita umat Islam umat yang terbaik. Tadi ternyata enggak terbaik, berarti ada yang salah. Salahnya yang mana? Al-Qur'annya ataukah umatnya? Ternyata jawabannya umatnya. Lalu apa kesalahan umatnya? Kan itu ya? Apa kesalahan umatnya? Kalau kita nggak lanjutkan ayat tersebut, ya kita nggak tahu apa sih kesalahan umatnya. Nah, ternyata kesalahannya lanjutan ayat tersebut, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ta'muruna bil ma'ruf, ya, ta'muruna bil ma'ruf, menyeru, mengajak ya pada yang ma'ruf. Nah, masih ingat tadi ma'ruf juga baik, bukan Pak Ma'ruf Amin, bukan ya. Ma'ruf ini baik juga, tapi masih ingat tadi ya, ma'ruf ini adalah baik sesuai dengan syariat Islam dan sesuai kultur. Tapi yang jadi prioritas syariat Islam atau kultur? Syariat Islam. Ya, kalau ngikuti kultur ya beda semua nanti. Ya, misalkan di Irian Jaya pakai koteka itu baik menurut mereka. Mohon maaf, koteka itu kalau laki-laki itu kemaluannya itu dimasukkan di lubang apa gitu ya, gandal-gandul gitu, ya. Bahkan di sana itu ada ya, anak yang sekolah itu pakai koteka gitu ya, kelihatan. Apalagi kalau kena angin, lah kelihatan ya. Apalagi pas tegang, wadah gak kelihatan lagi, kan gitu ya. Baik itu, ya jelas gak baik menurut syariat. Tapi ini ma'ruf, baik menurut syariat Islam dan juga baik menurut kultur. Nah, kan gitu. Misalkan nutup aurat berpakaian muslimah. Ini secara syariat Islam baik, secara kultur juga baik. Ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mencegah pada hal yang mungkar, ya. Gampangannya mungkar ini sesuatu yang dilarang oleh agama. Nah, dilarang oleh agama. Ini mungkar. Pentingnya kita ngaji ini kita tahu mana-mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Jangan ada satu saja yang ma'ruf, bahkan itu wajib, tidak kita laksanakan. Kita kira-kira dosa atau tidak, atau berpahala. Ada kewajiban yang tidak kita ketahui, tidak kita laksanakan. Kira-kira hukumnya apa? Dapat apa kita? Dosa atau enggak apa-apa? Dosa. Makanya itu, ikuti kajian ini terus, ya. Ikuti terus, jangan sampai bolong satu hari pun. Kalau bisa ngajak, karena kata kunci tadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, bisa saya rangkum dalam satu kata kunci. Yaitu apa? Mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Itu satu kata kunci. Depannya D. Ngajak, bahasa Arabnya ngajak apa? Wah, betul, dakwah. Subhanallah. Dakwah, mengajak. Kalau ingin jadi umat yang terbaik, dakwah. Betul ya? Dakwah. Yang saat ini dakwah ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Jujur saja saat ini banyak kegiatan hari ini yang bersamaan dengan kegiatan-kegiatan di YLQ. Tapi saya prioritaskan YLQ karena berkaitan dengan dakwah. Anak-anak saya itu saat ini lagi panahan. Abi ikut panahan. Katanya ustadzah panahan bisa mengobati atau mengurangi diabetes. Loh, saya panahan itu suka ya. Oh, nggak pakai mikir ya. Kalau mana-mana tuh kan gitu ya. Suka, tapi ada yang lebih prioritas, dakwah, ya, dakwah. Satu kata kunci, dakwah. Lalu syarat yang ketiga, ini landasannya, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah.
Nah, pertanyaan selanjutnya. Apakah umat Islam saat ini meninggalkan dakwah sehingga menjadi umat yang terpuruk, menjadi umat yang terjajah, terdolimi, bahkan di sebagian negara muslim itu ada yang tersakiti, ada yang sampai diperkosa berkali-kali. Nah, ada itu ilmuwan muslim itu, Masya Allah, karena nggak mau diajak kerjasama, dipenjara, diperkosa sampai mati. Astagfirullah. Ini yang terjadi di luar sana, ya, di luar sana. Apakah umat Islam saat ini tidak melakukan dakwah? Ada apa enggak? Ada dakwah. Tidak hanya tiap tahun, tiap bulan, bahkan tiap minggu pun dakwah. Ya, kalau ini kan tiap bulan. Ya, kalau jenengan di masjid-masjid bisa ikut dakwah. Saya itu kalau nggak ada jadwal ngisi, saya cari pengajian, mana itu pengajian, ya saya ikuti. Itu juga bisa menurunkan kesombongan. Nah, kalau orang itu pingin ngisi terus, ya, jadi ustadz yang paling pinter, nggak mau ikut kajiannya orang. Akhirnya apa? Kebenaran dari orang lain yang belum tentu dia dapatkan itu tertutup karena kesombongan. Hati-hati ini, ya, hati-hati. Kesombongan ini sangat ini salah satu dosa yang dilakukan oleh iblis sehingga dia masuk neraka. Iblis itu awalnya itu masuk surga karena sombong, dia masuk neraka. Sedangkan kita belum pernah masuk surga. Sombong, wah pantas lagi masuk neraka. Kalau iblis saja sombong masih ada sedikit alasan lah, dia pernah masuk surga. Kita belum pernah loh, belum pernah masuk surga kok sampai sombong gitu ya. Jangan sampai, ya, jangan sampai. Saya supaya menghilangkan kesombongan ikut pengajian, ya, kajian di grup kajian keliling ada sering kajian-kajian, ya. Misalkan ada ternyata nggak bisa ikut, minimal ikut nge-share, ya, ikut nge-share. Ada pengajian di sini, di situ dan sebagainya, di-share. Tadi misalkan ini nenek-nenek, anaknya diajak nggak apa-apa, ya. Selama ini masih cukup, kalau nggak cukup nanti kita bisa pinjem masjid. Insya Allah banyak masjid yang membolehkan, ya. Ada masjid yang besar di sana, nggak apa-apa, kan gitu ya. Oke, kata kuncinya adalah dakwah. Pertanyaannya, apakah tidak dilaksanakan dakwah? Sudah dilaksanakan. Berarti ada masalah yang lain. Betul ya? Ada masalah lain. Kok sampai sudah dilaksanakan tapi belum menjadi umat yang terbaik? Berarti ada yang salah dengan dakwahnya. Loh Ustadz, dakwah kok disalah-salah? Ya ada yang salah. Dakwah memang baik, tapi kalau dakwahnya ada yang salah, ini jadi kurang baik. Dakwahnya ada yang salah, Oke, kita coba flashback di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan yang banyak didakwahi itu masalah apa? Puasa, ya. Insya Allah banyak yang hafal. Surat apa? Al-Baqarah ayat 183. Subhanallah. Sama ayatnya pun hafal, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallah, hafal. Sukses para ustadz karena setiap Ramadan ceramah tentang puasa. Betul ya? Sampai mendalam puasa sebulanan, ya. Ceramah tentang puasa atau yang berkaitan dengan puasa, ya. Atau ya agak beda sedikit, tapi beda sedikit itu pun masih tentang masalah akhlak, ya, hubungan manusia dengan Allah ataupun hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Betul kan? Kalau nggak akhlak, ya berkaitan dengan sholat, puasa, zakat, itu ceramahnya. Ya. Tentang dimensi yang ketiga atau
Aturan yang ketiga yaitu membahas hubungan manusia dengan sesama manusia. Ini sangat jarang disampaikan oleh para ustadz. Salahnya itu ini. Tidak semua disampaikan. Tidak semua tentang Islam itu disampaikan. Coba mundur. Tadi kan Al-Baqarah 183. Coba mundur aja 5 ayat dari 183. 183 dikurangi 5 berapa? 1. Subhanallah, betul, dapat poin. Dihitung ini poinnya. 178. Nama ayatnya sama, surat Al-Baqarah. Awal ayatnya juga sama. Awal ayatnya sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, sampai sini sama. Alaikumul qisasu fil qatla. Qisos. Pernah dengar qisos? Pernah dengar ya? Tapi pernah disampaikan sampai qisos ini seperti apa? Jarang mungkin. Ya. Padahal ini sama-sama dari Al-Qur'an. Sama-sama dari Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, ini seruannya juga sama kepada orang beriman. Kalau kamu benar-benar beriman, gampangannya gitu. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba, diwajibkan. Sama dengan siam tadi juga kutiba, diwajibkan. Alaikum, atas kalian. Kalian di sini siapa? Umat Islam. Alaikumul qisasu fil qatla, yaitu kisos atas kasus pembunuhan, ya. Kisos juga bisa di luar kasus pembunuhan. Kisos ini hukuman Islam di mana hukumannya itu setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh penjahatnya itu, ya. Misalkan ada orang yang membunuh, maka dalam aturan Islam itu orang yang membunuh itu dihukum dengan dibunuh. Adil kan? Adil. Jadi orang nggak sembarangan membunuh orang. Ancamannya dia akan dihukum dengan dibunuh. Orang ada yang sampai, misalkan ini agak viral ini kasus di Indonesia, ada seorang wali murid itu sampai ngetapel gurunya. Bukan gurunya, guru anaknya. Diketapel, pas bola matanya pecah. Gara-gara apa? Anaknya diingatkan rokok. Lah yo, bener kan? Mengingatkan anak ngerokok itu nggak boleh, kan bener. Ini bapaknya tersinggung sampai diketapel, ya. Bola matanya pecah. Astagfirullah. Sampai segitunya, ya. Astagfirullah. Ini sudah sangat buruk. Ada yang lebih buruk lagi, ada, ya. Ada berita itu seorang ayah ini sampai menggauli anak kandungnya, sampai mengandung. Karena itu ketika saya ngisi di SMA, judulnya bukan Khairu Umat. Nah, saya ganti judulnya karena ada juga orang yang non muslim. Saya ganti judulnya Be the Best, Not Biasa, apalagi binasa. Kata kuncinya be the best, menjadi yang terbaik. Nah, sama dengan khairu umat, ya, khairu umat. Menjadi yang terbaik itu tidak sekedar baik bagi dirinya, tapi dia menyebarkan kebaikan. Kata kuncinya apa tadi? Dakwah, ngajak pada kebaikan, ya, ngajak pada kebaikan. Jangan sampai terjadi orang-orang seperti tadi, ada wali murid sampai ketapel guru dari anaknya. Atau jangan sampai terjadi orang tua ayah kandung menggauli anaknya. Bahkan ada itu anak kandung menggauli ibunya. Wis parah ya. Ya, gak bahaya ta? Bahaya ya. Jangan sekarang ini sangat bahaya. Tadi kisos ini kasus pembunuhan, ya, dibunuh sesuai setimpal.
Indonesia kemarin, pemilu kemarin, saya tidak nyinggung pilihan jenengan itu apa, ya. Saya tidak nyinggung itu, nanti ada yang tersinggung, ya. Nanti ada yang tersinggung. Tapi pilihlah yang terbaik. Bukan berarti yang nggak milih itu juga nggak baik, bukan berarti itu, ya. Bukan berarti gitu. Pemilu yang kemarin itu 700 orang lebih KPPS meninggal. Itu sampai sekarang ini nggak jelas ini siapa yang dihukum. Kan nggak jelas kan? Ini sudah sangat parah. 700 orang. Nah, mudah-mudahan pemilu ini lebih baik, mudah-mudahan, ya. Atau ada yang lebih baik daripada pemilu, misalkan demikian. Oke, kembali ke tadi, ya. Berarti yang salah dari dakwah umat Islam ini adalah tidak mendakwahkan seluruhnya, atau dalam kata kunci tadi mendakwahkan sebagian. Lalu apa hukuman dari Allah ketika seseorang itu dakwahnya itu sebagian? Ini bisa dibaca di surat Al-Baqarah ayat 159. Jadi jika umat Islam itu suka pilih-pilih ayat, ini seperti prasmanan saja, ya. Prasmanan, pilih-pilih mana yang mau dimakan, ya. Dipilih-pilih. Masalahnya ini agama ini bukan prasmanan. Semua aturan Islam ini baik, tidak hanya baik di dunia sampai akhirat. Ini ternyata umat Islam ada yang pilih. Apakah diperbolehkah pilih-pilih itu? Lalu bolehkah kita menyembunyikan, mendakwahkan ayat ini dan menyembunyikan ayat yang lain? Nah, ini ya, ada ustadz spesialis sodako supaya rajin sodako, ya. Misalkan demikian, ya. Dan lain-lain, ya. Bolehkah kita hanya mengamalkan ayat yang satu kemudian meninggalkan ayat yang lain? Ini pertanyaan pentingnya. Sikap seperti ini sangat dibenci oleh Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 159. Monggo artinya. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Oke, ngeri kan? Ngeri. Jadi hukuman bagi yang menyembunyikan ayat-ayat Allah, yang tidak mengimani juga ayat-ayat Allah, sangat ngeri. Sampai dilaknat oleh Allah. Padahal kita pertemuan kemarin pingin mendapatkan ridha Allah. Loh, kok malah dilaknat ketika kita menyembunyikan, ya. Orang Bani Israel itu juga dilaknat karena juga menyembunyikan, ya, menyembunyikan kabar kerasulan Nabi Muhammad. Sehingga apa? Kaumnya tersesat, ya. Nah, sudah ada nabi, ternyata disembunyikan ayat tentang kenabian Nabi Muhammad. Ya, dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Wih, kan banyak banget, kan gitu ya? Nah, banyak banget. Misalkan semut aja kita bisa ngitung berapa jumlah semut di dunia ini. Itu baru semut, ya. Manusia bisa melaknati, ya. Lalu jin juga bisa melaknat, ya. Dan banyak makhluk yang bisa melaknat. Ini banyak yang bisa melaknat. Selanjutnya, bagaimana nasib mereka yang sikapnya setengah-setengah dalam mengimani Al-Quran? Tadi sudah dibaca, ya, berkaitan dengan Al-Baqarah ayat ke-85. Ayat ke-85. Ini saya fokuskan di hukumannya sekarang. Nah, tadi ayat 85 tadi fokus di afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Sekarang ke lanjutannya, yaitu hukumannya bagi yang mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian yang lain. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya
wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ini balasannya bagi orang yang Al-Baqarah 85. Nah, tadi sudah dibaca artinya. Nah, sudah dibaca artinya. Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian, beriman kepada sebagian, kufur terhadap sebagian. Dari isi Al-Qur'an, ya. Jadi balasannya bagi mereka itu apa? Yaitu kenistaan dalam kehidupan dunia. Di dunia hidupnya nista, walaupun mereka kelihatan kaya, tapi kekayaannya dengan cara korupsi nista, ya. Dan pasti kalau kekayaan didapatkan dengan cara yang tidak benar, melanggar aturan agama, itu akan terjadi binasa, ya. Sehingga tadi saya buat judul be the best, not biasa, apalagi binasa dan disiksa. Wah, belakangnya sa-sa-sa, ya. Biar binasa. Betapa banyak politikus yang akhirnya kaya, tapi yang paling terakhir masuk ke penjara, kan gitu ya. Nah, banyak yang sudah masuk penjara, ya. Ini sebenarnya mereka nggak tenang ini, nggak tenang, ya, nggak tenang. Wah, ini nanti ketika kekuasaan saya berakhir, jangan-jangan saya di penjara, ya. Kalau dulu masih punya kekuasaan, bisa melindungi modusnya dia atau melindungi kejahatannya dia, bisa. Tapi ketika sudah tidak berkuasa lagi, wah, ini dia sangat takut, ya, akan kebinasaan itu. Contoh yang benar-benar binasa yang itu diabadikan dalam Al-Qur'an itu Fir'aun. Fir'aun itu menentang Musa, ya, bahkan ngaku sebagai Tuhan. Dia dibinasakan. Padahal Fir'aun itu kaya, tentu lebih kaya daripada Qarun, kan itu ya. Nah, Qarun ini kaya, sehingga ada istilah harta karun. Nah, tapi Fir'aun jauh lebih kaya daripada Qarun. Dia juga binasa. Kekuasaan Fir'aun sangat kuat kekuasaannya, ya, sangat kuat. Macam-macam dikit, wah, dihabisi sama Fir'aun. Nabi Musa takut, ya, namanya juga manusia takut, tapi oleh Allah dikuatkan, ya. Kalau kita sandarannya orang atau sesuatu yang jauh lebih kuat, kita akan jadi yakin, betul? Sekarang ini orang banyak berani korupsi, yakin, sandaran saya jenderal, misal, ya, bisa melindungi saya, ya. Atau ada orang misalkan klub malam dan lain sebagainya, itu kok masih berani karena mereka punya sandaran yang mereka anggap kuat, ya. Misalkan ini cerita di negeri yang lain lah, ya. Nah, kalau cerita negeri sini nanti kena undang-undang ITE nanti, ya. Misalkan negeri yang lain ini, mereka berani membuat tempat-tempat maksiat karena dilindungi. Kemarin baru terjadi kebakaran yang sangat hebat di salah satu negara atau bagian dari Amerika. Tanggal 8 Agustus barusan, ya. Ada yang ingat di mana? Lihat berita. Kebakaran yang sangat hebat. Biasanya ini jadi tempat maksiat yang luar biasa, ya. Tempat rekreasi juga, ya. Hawaii. Nah, berita Hawaii. Kebakarannya sangat hebat. Bahkan sampai hampir ratusan orang yang meninggal. Yang awalnya itu seperti surga, saking indahnya Hawaii, ya. Seperti surga teman ya nggak ada, ya, nggak ada. Ini hiperbola aja. Seperti surga, lah saking indahnya, ya. Tapi karena kemaksiatannya luar biasa, astagfirullah, kebakaran sangat hebat. Banyak rumah, mobil, nanti bisa cari di YouTube kebakaran di Hawaii. Apa yang terjadi sebelum kebakaran? Ya, itu tempat rekreasi, tentu banyak terjadi maksiat, ya, apalagi Amerika, ya. LGBT dibolehkan, kan itu ya, LGBT. Banyak cerita di Al-Qur'an itu yang
Allah itu melaknat kaum Sodom. Kan gitu ya? Ini ditiru oleh mereka, ya. Ya kalau nuruti hawa nafsu, ya nggak selesai. Itu lebih hina daripada binatang. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Nah, kebanyakan isi neraka jahanam itu adalah jin dan manusia. Mereka punya hati, pikiran, tapi tidak digunakan untuk memahami. Mereka punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihat. Mereka punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengar. Ada orang punya hati, pikiran, mata tidak digunakan? Rasanya nggak ada. Kalau belum diteruskan ayatnya, kan gitu ya. Maksud punya pikiran nggak digunakan untuk mikir, punya mata ditutup terus, kecuali di film Mahabharata itu yang ditutup apa itu? Ya. Oh iya. Punya telinga, ya. Tapi nggak digunakan untuk mendengar, rasanya nggak ada. Tapi ketika dilanjutkan, ulaika kal an'am, mereka itu seperti an'am, binatang ternak. Oh, berarti ketika punya mata, hati, dan juga telinga diumpamakan seperti binatang, berarti tidak sembarangan yang dipahami. Ya, terutama harus paham, mendengar, melihat tentang Islam, Al-Quran, hadis, ngaji. Ya, mereka nggak mau ngaji, nggak mau. Kalaupun ngaji hanya kepuasan ilmu saja, nggak mau diterapkan. Nah. Dan kalaupun ikut kajian kajian hanya sebatas itu aja. Ya, yuk kita naikkan level kita. Ya, insya Allah gampang. Kalau pingin dzikir misalkan, tentu saya nggak perlu baca ini ya. Ini saya beri ke jenengan, tinggal baca kan gitu. Faedahnya apa? Ada di sini. Saya nggak promosi ini hadiah ya, hadiah. Nanti yang bisa jawabannya paling banyak dapat hadiah ini. Gampang ya, tinggal dibaca ya, dibaca. Ustaz, kalau doa nggak ada tuntunan dari hadis, doa itu sudah ada tuntunannya kan gitu ya. Saya doa pingin uang 1 triliun Ustaz, ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi nggak ada teks hadis doa 1 triliun, lo nggak apa-apa kan gitu. Berdoalah maka, atau doa gini, ya Allah mudahkanlah saya supaya saya bisa zakat 250 miliar. Zakatnya saja 250 miliar ya, zakatnya. Berarti kekayaannya berapa? Hah? Betul. 1 triliun ya. Bukan ya. 25 miliar. 1 triliun ya, 1 triliun. Wong bayangkan aja kok sulit ya. Enggak apa-apa. Doa tinggal doa aja, tinggal doa. Allah yang Maha Kaya. Toh kita tujuannya, ya Allah, saya pingin zakat 250 miliar. Berarti kan kita nisab zakatnya kan jauh lebih banyak. Ya. Kan gitu. Tinggal kita usaha. Tips sukses tadi itu dijalankan ya. Usaha kerja apa? Ya Allah tunjukkanlah ya Allah. Mudahkanlah. Kerja apa? Ya. Jadi jangan dipersulit ya. Gak usah malu-malu dengan Allah. Malu itu ketika maksiat. Doa kok malu. Gak maksiat kan doa? Enggak. Oh, tahu diri. Enggak apa-apa. Kalau saya saya buat spesifik ya. Saya buat spesifik. Oke, kembali ke tadi. Ini siksaan atau hukuman bagi orang yang
menjalankan sebagian-sebagian ini luar biasa, yaitu kenistaan dalam kehidupan dunia, lebih-lebih lagi pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Yang paling berat di neraka itu apa sih? Yang paling berat? Kemarin paling ringan ya. Paling ringan, masih ingat yang paling ringan, hukuman di neraka yang paling ringan? Nginjak. Betul. Nginjak sesuatu. Ada yang meriwayatkan kerikil, ya. Kepalanya sampai mendidih. Itu yang paling ringan. Lalu yang paling berat di neraka itu apa? Ya. Yang paling berat di neraka itu selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Kalau hanya disiksa gitu aja sampai mati, wes selesai gitu ya. Nggak berat itu. Tapi kekal. Ya. Ini berat ini. Kekalnya selama-lamanya. Kita nungguin orang saja. Tadi yang telat-telat itu kami nungguin. Atau nungguin orang ya. Ketika janjian nungguin, kan rasanya nggak enak gitu. Ini ditungguin jam apa? Jam karet. Kalau saya upayakan tidak telat ya, sehingga datang sebelum jam sebelum 9:30 sudah datang ya. Jadi yang paling berat tadi selama-lamanya, dihukum selama-lamanya itu sangat berat. Sangat berat. Mumpung kita masih hidup, kita masih ada peluang beramal soleh. Dengan beramal soleh aja kita jadi orang baik. Yuk kita tingkatkan jadi orang yang terbaik, yaitu nyebarkan dakwah, ajak ya anak, kalau ada anak, kalau suami boleh diajak apa enggak ini? Boleh Pak. Boleh. Oh. Iya. Kalau boleh diajak anak ya, ajak. Kan mereka yang sangat kita cintai. Kita nggak ingin kan anak kita masuk neraka. Nggak ingin. Jangankan anak kita. Misalkan nih di naudzubillah, misalkan ada di lingkungan tetangga kita ada yang kebakaran. Kita tolong. Seburuk apapun orang itu, sejahat apapun, dia akan nolong. Minimal takut rumahnya ikut kebakaran. Kan gitu. Itu tetangga. Walaupun dia tetangganya nggak baik. Nah, ada kan tetangga yang nggak baik? Curhat nih ya. Ada ya. Tapi tetap kita tolong ya. Itu tetangga. Kebakarannya sebentar. Betul ya? Dan mungkin ya gak sampai mati, dia pasti lari duluan. Tapi di neraka itu gak ada tempat lari, tetap dibakar di mana-mana, dibakar. Apa kita tega tidak menolong mereka? Tega, gak menolong mereka. Itu dibakar di mana-mana kebakaran, ya, melebihi kebakaran di Hawaii tadi. Ya. Ini kebakaran di neraka, ya, dibakar selama-lamanya. Ya. Jadi pandangan kita terhadap umat Islam atau bahkan orang kafir pun itu pandangan kasihan. Karena itu kita dakwai. Dakwah itu ngajak, ya, ngajak ke kajian sini. Termasuk juga saya ketika ngisi kajian, saya ngajak juga yuk beramal soleh. Kalau nggak ada ajakan berarti saya nggak dakwah, hanya menyampaikan, ya. Hukum sholat wajib, fardu ain, kan gitu ya. Itu hanya menyampaikan. Tapi ketika ngajak, yuk sholat wajib, datang tepat waktu, usahakan berjamaah. Kan ini namanya ngajak. Yuk berjamaah. Kalau hanya nyampaikan, pahala ngajaknya nggak dapat. Nah, kalau sudah ngajak, orang itu mau melaksanakan, kita dapat yang namanya pahala jariah. 2 orang dapat, ya. Pahala jariah itu mengalir. Walaupun kita sedang tidur, ya. Orang kita ajak kajian, ternyata dijelaskan tentang keutamaan sholat sunnah sebelum subuh.
sholat sunnah sebelum subuh, ternyata kita kecapean, misalkan ketiduran, nggak sholat sunnah sebelum Allahu Akbar, sudah komat, ya, wah kita bergegas ke masjid, aduh, nggak dapat sholat sunnah sebelum subuh. Tapi orang yang kita ajak ini, dia sholat sunnah sebelum subuh, kita dapat pahala? Dapat, ya, dapat. Sholat sunnah sebelum subuh, pahalanya, keutamaannya lebih baik daripada subhanallah dunia dan seisinya. Orang sekaya apapun itu, ya, misalkan Elon Musk, lalu Bill Gates, nggak, ya, 1/10 dunia ini nggak ada dia, kekayaannya nggak sampai 1/10. Ini sholat sunnah sebelum subuh, dunia dan seisinya. Lalu sholat subuh berjamaah, keutamaannya apa? Sholat subuh berjamaah seperti halnya sholat sunnah semalaman. Nah, saya nggak kuat, belum pernah saya sholat sunnah malam semalaman. Pernah? Nah, tapi sholat subuh berjamaah mudah, kan gitu? Mudah. Yuk kita laksanakan berjamaah, kan? Nah, kalau nggak bisa sholat jamaah di masjid, ya di rumah, ya. Di rumah. Oke, jadi pentingnya kita berusaha mendakwahkan Islam secara menyeluruh. Dari ayat itu terjawab sudah, ya, dari beberapa ayat tadi terjawab sudah. Mengapa umat Islam sekarang itu harus, saya garis bawahi, harus terpuruk? Loh, kok harus, Ustaz? Ya karena ini hukum, kan ini sudah dinaskan oleh Allah, sudah diberitahu kalau ini maka itu, kan itu. Ketika tidak mengimani sebagian, ya, maka hukumannya seperti ini, kehinaan di dunia. Umat Islam saat ini terhina, banyak dijajah, ya, banyak terjajah. Maka waktunya kita bangkit, dimulai dari kebangkitan pemikiran. Ternyata ada loh, Islam itu yang menyeluruh. Islam ini menjawab berbagai permasalahan kehidupan. Ada, ya. Misalkan politik diatur dalam Islam, diatur. Kok ada orang itu gak mau bicara tentang politik? Berarti dia gak mau berpolitik yang Islami, kan gitu. Itu namanya sekuler. Sekuler. Ini racun pemikiran. Saya beritahu, racun pemikiran. Racun pemikiran di mana kita diberi pemikiran sehingga sepertinya kita tidak dijajah, ya. Nah, sekuler ini memisahkan antara agama dengan kehidupan. Agama ngurusi masalah zikir, ya, puasa, sholat, zakat. Tapi ekonomi, politik, lalu sosial dan lain sebagainya tidak diurusi oleh agama atau dikesampingkan. Sudah, jangan ngurus-ngurusi masalah itu. Nah, ini ya. Jadi memang pantas saat ini umat Islam terpuruk. Supaya menjadi terbaik, yuk terapkan tadi itu. Islam kafah dan didakwahkan. Rajin ngaji, ya. Dimanapun ada kajian, kalau itu Anda waktu bagi Anda tidak ada waktu kegiatan yang lebih prioritas lagi daripada main HP, ya. Itu sangat melenakan, ya, main HP. Saya aja misalkan, ya, di grup HP SMA saya dulu pernah keluar. Di dalamnya itu ada mantan, ya. Zaman jahiliyah, ya, zaman jahiliyah. Ada mantan. Daripada hati saya, dan seterusnya, saya keluar, ya. Ternyata kok masuk lagi, tapi tujuannya dakwah, ya. Mantan wis gak usah direken, ya. Gak usah direken. Oke. Jadi bagaimana agar umat Islam tidak setengah-setengah lagi dalam mengamalkan Al-Quran? Jawabannya adalah tadi, dakwah Islam tidak boleh setengah-setengah lagi, nggak boleh setengah-setengah lagi. Yuk kita dakwahkan secara menyeluruh. Karena semua isi Al-Quran itu benar, ya, wajib kita dakwahkan. Lantas bagaimana?
jika umat ini mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar secara kafah, ini insya Allah ya, jika kita mau melaksanakan secara kafah, maka kita akan mendapatkan janji dari Allah. Nah, jadi ada janjinya ketika mau melaksanakan secara kafah. Bisa dibuka di surat An-Nur ayat ke-55. An-Nur ayat ke-55. Nah, surat yang keberapa? 24. Surat 24 ayat ke-55. Sambil mencari, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Sudah ketemu? Alhamdulillah. Monggo dibaca artinya. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjanjikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ini janji dari Allah. Percaya ya? Percaya dengan janji dari Allah? Percaya. Ya. Allah telah berjanji, bukan sekedar memfirmankan. Tadi Allah menjanjikan, ya. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, kata kuncinya iman dan amal soleh, takwa. Ya. Jadi orang yang beriman dan juga melaksanakan amal soleh itu orang yang bertakwa. Sehingga banyak perintah-perintah tentang amal soleh seperti tadi, ya, yaitu perintah untuk puasa, ujung-ujungnya adalah takwa. La'allakum tattaqun. Tadi perintah untuk melakukan kisos ayat 178 Al-Baqarah, 179-nya lanjutannya juga la'allakum tattaqun. Jadi semua amal soleh yang dilandasi dengan iman nanti ujung-ujungnya menjadi orang yang bertakwa, ya. Maka Allah akan menjanjikan apa? Menjanjikan mereka berkuasa di bumi. Islam, umat Islam akan berkuasa lagi. Pernah berkuasa umat Islam? Pernah. Dan ini waktunya tidak sebentar, lama. Lebih dari 1.300 tahun umat Islam berkuasa di dunia, menjadi nomor 1 di dunia, menjadi khairu umat, menjadi umat yang terbaik. Di kala Eropa sana masih zaman kegelapan, umat Islam itu sudah zaman keemasan. Bahkan Eropa itu timbulnya Renaissance, ya, bangkitnya Eropa salah satunya itu karena terinspirasi dari umat Islam yang telah menjadi negara adidaya. Nah, mereka akan berkuasa, ya. Umat Islam akan berkuasa sebagaimana dulu orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Nah, jadi Islam ini telah diridhoi oleh Allah, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan. Saat ini umat Islam dalam ketakutan, mau mendakwahkan Islam kafah, ini resiko. Aslinya resiko, ya. Resiko gak diundang lagi, ya kan itu. Bagi ustadznya, karena itu gak semua ustadz mendakwahkan Islam kafah, resiko, ya. Ini berkaitan dengan fulus, cuan, ya, cuan. Kalau saya
Rizki itu dari Allah ya. Saya gak diundang lagi, ya bukan rizkinya di situ ya. Kalaupun diundang gak diberi amplop ya juga gak apa-apa ya. Mungkin diberi isinya atau gak diberi isinya, gak diberi amplopnya juga gak apa-apa. Rizki di tangan Allah. Saya nggak terlalu mempermasalahkan itu ya. Kalau sampai mempermasalahkan itu, saya takutkan itu tidak ikhlas. Justru ketika dapat itu, saya sambil banyak istighfar, ya Allah ampunilah saya, ya Allah saya takut sampai nggak ikhlas. Nah ini ya, jadi akan berkuasa ditukar dari awalnya takut menjadi pemenang kan gitu. Lalu ada banyak janji Allah yang lain. Salah satunya di surat Al-A'raf ayat ke-96. Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakat. Ya. Sudah ketemu? Barakatim minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ayat ke-96. Oke. Ini kurang berapa menit ini ya? Kurang 3 menit ya. Saya baca aja ya. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman, jikalau berarti pengandaian ya. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa seluruhnya, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ziyadatul khair. Indonesia ini sudah baik, banyak sumber daya alamnya, tapi nggak berkah, kan itu ya, sehingga jadi terpuruk. Kok nggak baik Indonesia ini ya? Saya pernah ke Singapura, kecil samprit ya negara. Pernah ke Vietnam, pernah ke Malaysia. Tapi menurut saya lebih baik di Indonesia. Saya senang ya, apalagi ada orang yang sangat saya cintai di Indonesia. Ini tambah senang ya. Oke, ketika beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah. Tidak hanya dari langit, tapi juga dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ini. Ya, kenapa kok nggak berkah ini? Mendustakan ayat-ayat itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, janjinya benar. Jadi sudah saatnya bagi kita ya untuk bangkit dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar secara kafah, jangan sebagian-sebagian lagi ya. Nah, misalkan YLQ ini di bidang sosial nyantuni anak-anak yang tidak mampu, yuk sambil diisi kajian. Anaknya, orang tuanya, kan gitu ya. Nah, banyak saya baca itu misalkan scholarship atau beasiswa itu yang mewajibkan penerima beasiswa itu untuk mengikuti kegiatan. Nah, ini banyak, baik itu yang di Indonesia ataupun yang di luar negeri. Nah, kalau anak jenengan dapat beasiswa di luar negeri harus cermat, kan gitu ya. Nanti kalau kegiatannya malah menyelewengkan dari Islam kafah, malah bahaya, kan gitu ya. Karena nggak ada makan siang gratis, ya. Kalau misalkan YLQ memang tulus membantu, pingin bertambah amal jariahnya, pahalanya pingin bertambah sehingga mendapatkan ridho dari Allah. Jadi syariat Islam ini dapat diamalkan secara kafah, insya Allah ya. Allah akan senantiasa menolong hambanya, memberi kemenangan kepada siapa saja yang mau memperjuangkannya. Yuk jadi pejuang Islam ya, yang jelas-jelas janji dari Allah, Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau pejuang yang lain dapat janji dari orang lain, sering ditipu, kan gitu ya, sering ditipu. Cukup demikian dari saya. Ada udang di balik batu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin ada pertanyaan, monggo. Bapak, kan kita mengetahui bahwa di Indonesia ini kurang ya, istilahnya Islam tertutup. Kalau sebenarnya konsepnya itu bagaimana Pak supaya tidak terjadi hal seperti itu? Apakah tergantung ulama atau memang tergantung umatnya atau tergantung pemimpinnya? Bagaimana sebetulnya konsepnya terbaik? Oke, pertanyaan sangat bagus ya. Pertanyaan seperti saya umpamakan hal yang sangat mudah, kendaraan, ya. Kendaraan, di kendaraan itu ada apanya? Sopirnya, ada kendaraannya juga, ada apa namanya tadi? Penumpangnya, betul ya? Nah, misalkan kendaraan yang lengkap seperti itu. Maka kendaraan itu supaya laju dengan baik dan aman tentunya, ya. Maka yang nyopiri juga harus baik, kendaraannya juga harus baik, penumpangnya juga harus baik. Misalkan walaupun pemimpinnya itu, misalkan yang nyopiri itu, misalkan nih yang nyopiri ini apa namanya, pinter ya nyopiri ya, tapi dia agak ugal-ugalan, takut apa enggak? Kita ingatkan apa enggak dia? Kalau nggak diingatkan, membawa petaka bagi semuanya. Nah, jadi ini ya sangat bergantung pada rakyatnya. Rakyat ya wajib mengingatkan pemimpin. Menjadi pemimpin juga harus bijak, ya, harus baik. Ketika diingatkan dan itu yang diingatkan itu baik, ya diterima, bukan malah dipersekusi, kan itu ya. Ngomongnya aja saya mau dikritik, ketika datang rakyat ke sana malah ke lain tempat, kan gitu ya. Jangan demikian ya. Mari kita lahirkan, kalau saya pinginnya itu melahirkan atau membentuk pemimpin-pemimpin yang baik. Karena itu kajian saya itu tidak hanya Nelly ya, atau kakek lincah nenek lincah, tidak hanya itu, tapi mulai dari anak kecil. Iya, lebih halus ya, lebih enak itu, Sally ya, senior lincah, subhanallah. Mulai dari anak kecil ya, anak kecil saya isi kajian ya, nggak dibayar nggak masalah ya. Saya itu ngisi rutin di Masjid Al Furqon. Monggo kalau ada cucu-cucu jenengan itu yang SD SMP di Masjid Al Furqon, setiap Ahad sore, nggak bayar, gratis, juga nggak dibayari pihak masjid ya, di daerah Kutisari tapi ya, Kutisari. Tapi kalau pingin kajian misalkan Islam Kafa ini, saya bisa membantu ya. Jangankan di Surabaya, yang di luar Surabaya aja itu saya bantu. Jenengan di mana sih? Saya carikan teman saya yang mendakwakan Islam Kafa di daerah sana. Insya Allah ada ya, Insya Allah ada. Jadi makin kita berbanyak. Supaya apa? Supaya jalannya kendaraan ini melaju ke tempat yang benar. Kita kan ingin melajunya ke surga, kan gitu ya. Bisa jadi kelihatan kendaraannya bagus, kelihatan ya, tapi melajunya ke jurang. Masih mau Anda ikuti? Bapak yang nyopir Valentino Rossi pinter nyopir ya, tapi mau melaju ke jurang, mau nyemplung beneran dia. Jangan mau ikut. Yang saya takutkan itu yang terjadi saat ini ya. Kendaraannya mungkin kelihatannya bagus, apalagi nggak bagus ya, nggak bagus nyemplung nang jurang. Waduh, jangan diikuti ya, jangan diikuti. Oke, demikian. Oke. Maka Indonesia bisa menjadi baik. Yang tadi dijanjikan di sini di ayat Al-Baqarah ayat 85, kalau kita tidak mengkastara kafah hanya sepakat dan dia akan dihinakan. Iya. Kita kan tidak menganut kisos ini. Iya. Tidak semua urusan kita itu. Iya. Apakah itu bisa? Pertanyaan sangat bagus. Kira-kira bisa apa enggak? Ini hukum Allah sudah ditetapkan. Berarti jawabannya enggak bisa. Sudah ditetapkan. Enggak bisa.
supaya baik, ya memang harus benar-benar terapkan Islam. Mana sih yang lebih baik dari Allah itu siapa sih? Ada yang lebih baik dari Allah? Lalu pertanyaan selanjutnya, adakah hukum yang lebih baik daripada hukum buatannya Allah? Kan nggak ada, ya, nggak ada. Jadi ya memang, tapi kita nggak boleh frontal jadi teroris, tidak. Islam nggak ngajarkan gitu. Kita dakwahnya pun dengan cara yang baik, ya, yang baik. Misalkan dulu ketika Rasulullah dakwah di Quraisy, di Mekah ada kaum Quraisy. Hukumnya ya hukum kafir yang dilaksanakan, kan gitu ya. Hukum bukan hukum Islam di sana. Tapi Rasulullah tetap dakwah. Lalu Rasulullah tetap getol aja dakwah, ya. Sudah berusaha dihina, berusaha disakiti, tetap aja dakwah. Lalu ditawari kesenangan, ya. Apa sih? Pingin harta, nanti akan diberikan harta sebanyak-banyaknya. Ditawari sama orang kafir. Kalau pingin jabatan, akan dijadikan raja. Kalau pingin wanita, silakan pilih wanita yang paling cantik. Tapi syaratnya tinggalkan Islam, jangan dakwah, gampangannya gitu. Yang dipilih oleh Rasulullah apa? Tetap dakwah. Akhirnya apa? Rasulullah diusir, gampangannya gitu. Walaupun itu nggak diusir ya, tapi Rasulullah hijrah, ya. Mereka berusaha ngusir, berusaha membunuh, kayak gitu ya. Ini kan ketika Rasulullah mau hijrah itu kan para pemuda-pemuda dari tiap suku itu kan mau membunuh Rasulullah. Nah, sehingga turun ayat berkaitan dengan hijrah. Nah, Rasulullah hijrah. Nah, seperti itu. Berat. Tapi kemungkinan bisa? Kalau banyak yang dukung bisa. Kita hanya nyuarakan. Dulu Indonesia dijajah, konon katanya 300 tahun. Lalu orang itu mau menyatakan merdeka sulit, kayak itu mustahil ya. Kan itu. Belanda itu alatnya cuangke, kan itu. Nah, tapi ketika ada orang yang menyuarakan bisa merdeka, akhirnya merdeka beneran dari penjajahan fisik. Perjuangan ini belum selesai, ya. Nah, kalau orang sudah selesai perjuangan, akhirnya apa? Dirayakan dengan sesuatu yang ya seperti ini, ya. Sehingga terlalu melenakan, ya. Lomba makan kerupuk, tarik tambang, ya. Tambangnya sudah diambil orang, dia masih senang narik tambang sesama rakyat, kan gitu. Kan. Nah, fakta tambang orang lain sudah dikuasai, kok gak berusaha ditarik, ya. Nah, insya Allah bisa. Yang dinilai oleh Allah perjuangannya. Para pejuang dulu sampai meninggal, harta dan lain sebagainya dikorbankan, betul? Nah, bukan berarti dakwah ini gak ada resikonya, ada. Tapi resiko apapun tetap, ya, Allah akan berusaha melindungi kita. Kalaupun kita, misalkan para pejuang tadi ada yang syahid, berarti sama Allah ini disuruh pulang, kan? Nah, supaya berhenti dari perjuangan di dunia, sudah dapat kenikmatan di akhir. Insya Allah bisa, ya. Diawali dengan ngaji, ya, yang disampaikan didakwahkan, ngajak, ya. Oh, nggak bisa ceramah, ngajak ke sini, ya. Ngajak ke kajian-kajian di dekat rumah, ngajak, ya. Wis gak usah malu ngajak orang, tapi tentu dengan cara yang baik. Karena orang punya perasaan. Ketika perasaannya itu lebih unggul, akhirnya tersinggung, malah marah, ya. Nah. Oke, ada lagi? Oke. Sudah nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah.